Luar biasa. Profil Yong Ki-hun, pelatih striker baru timnas Indonesia yang bakal jadi guru Rafael Struijk CS. Erick Thohir ingatkan klub wajib mainkan pemain timnas Indonesia di BRI Liga 1. Thailand tegur Vietnam yang protes skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Respon Vietnam pelatih striker asal Korea Selatan Yong Ki-hun masuk timnas Indonesia. Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Luar biasa. Profil Yong Ki-hun, pelatih striker baru timnas Indonesia yang bakal jadi guru Rafael Struijk CS. Yong Ki-hun bakal menjadi guru bagi Rafael Struijk dan kawan-kawan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan memulai 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Dijadwalkan, tim asuhan Shin Tae-yong akan melawat ke markas Arab Saudi pada tanggal 5 September dan menjamu Australia pada tanggal 10 September. Kini menjelang berlaga di ajang tersebut, Shin Tae-yong dikabarkan akan menambah staf kepelatihannya di timnas Indonesia. Shin Tae-yong disebut telah meminta salah satu pelatih asal Korea Selatan, Yong Ki-hun menjadi pelatih striker bagi Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan. Kabar ini disampaikan oleh salah satu media Korea Selatan, Chosun. Kabarnya, Shin Tae-yong menawarkan posisi pelatih khusus striker timnas Indonesia kepada Yong Ki-hun pada Juli lalu, saat sang juru taktik pulang kampung ke Korea Selatan. Yong Ki-hun merupakan pelatih berusia 41 tahun. Yong Ki-hun mengawali kariernya sebagai pemain profesional dengan membela Jeonbuk Hyundai Motors pada tahun 2005-2006. Semasa bermain, Yong Ki-hun menghabiskan kariernya di sepak bola Korea Selatan. Selain bermain dengan Jeonbuk, ia pernah berseragam Ulsan Hyundai, Suwon Blue Wings, dan Police FC. Yong Ki-hun pensiun pada Januari tahun 2024 di Blue Wings. Pemain yang punya posisi natural sebagai winger kiri ini cukup produktif ketika masih aktif menjadi pemain. Dari catatan Transfermarkt, Yong Ki-hun sudah tampil sebanyak 546 pertandingan dengan koleksi 103 gol dan sumbangan 131 assist. Sementara di level internasional, Yong Ki-hun memiliki 57 caps bersama Korea Selatan. Dari 57 penampilan tersebut, Yong Ki-hun mengoleksi 5 gol. Untuk prestasinya, Yong Ki-hun pernah menjadi top skor pada musim 2007-2008. Ia juga pernah juara AFC Champions bersama Jeonbuk Hyundai Motors. Erick Thohir ingatkan klub wajib mainkan pemain timnas Indonesia di BRI Liga 1. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengingatkan lagi kepada klub-klub untuk wajib memainkan pemain timnas Indonesia di BRI Liga 1 2024-2025. Ia membeberkan alasannya. Meski begitu, Erick Thohir tidak menjelaskan secara spesifik terkait kriteria pemain timnas Indonesia. Apakah khusus senior atau semua level usia dan periode pemain ketika membela timnas? Begini komentarnya. Saya meminta semua klub yang berpartisipasi, yang punya pemain asing boleh, ada batasannya. Tapi yang punya pemain timnas Indonesia wajib dimainkan. Hal-hal ini dilakukan tentu untuk kebaikan bersama, ujar Erick Thohir. Jika ukurannya adalah pemain timnas Indonesia seluruh kelompok umur yang masih aktif, sejumlah klub bisa kebingungan. Misalnya Persija Jakarta yang punya banyak pemain di timnas level usia. Erick Thohir membuat aturan 8 pemain asing, dengan 6 yang boleh bermain, dibarengi dengan kewajiban klub menurunkan pemain timnas Indonesia di BRI Liga 1. Thailand tegur Vietnam yang protes skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Usai terus-terusan protes tentang keputusan PSSI yang menurunkan timnas U23 di Piala AFF 2024 nanti, akhirnya Vietnam mendapatkan teguran dari negara Thailand. Di mana berdasarkan media Vietnam, kita dapat mengetahui bahwa Vietnam menilai bahwa timnas Indonesia U23 tidak perlu turun tangan karena dinilai sudah terlalu kuat. Mendengar ini, negara Asia lainnya seperti Thailand menilai kondisi ini secara berbeda daripada Vietnam. Di mana Thailand sendiri merasa bahwa siapapun pemain timnas Indonesia yang akan tampil dan berlaga di Piala AFF 2024 nanti memiliki kualitas yang sama kuatnya. Tidak hanya itu, beberapa pendukung timnas sepak bola Vietnam juga beranggapan bahwa Indonesia tidak perlu serius untuk menjalani Piala AFF nanti. Karena bagi mereka,
Kejuaraan Piala AFF ini dianggap tidak penting oleh Indonesia, karena tidak pernah menang sekalipun. Meski begitu, pihak PSSI yang sekarang masih sangat memfokuskan perhatian mereka kepada kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3, juga tetap ingin menampilkan usaha maksimal di AFF nanti. Nah, untuk menghindari bentroknya jadwal Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia ronde 3 nanti, Ketum PSSI juga bilang bahwa tidak semua anggota timnas senior yang akan bermain di AFF nanti. Selain itu, Ketum PSSI Erick Thohir juga bilang bahwa kemungkinan besar saat Piala AFF nanti, Indonesia akan menurunkan generasi yang lebih muda. Sehingga ini akan mengurangi perpecahan fokus yang mungkin akan dialami para timnas senior U23, sekaligus menambah ilmu dan pengalaman untuk para satria muda. Karena tentu, kita semua tahu bahwa skala prioritas terbesar Indonesia saat ini adalah untuk meloloskan diri di babak 3 kualifikasi Piala Dunia nanti. Seperti yang sudah dibahas tadi, PSSI memang mengatakan bahwa yang akan turun di Piala AFF nanti adalah skuad timnas Indonesia U23. Namun, di dalam skuad tersebut tentu terdapat beberapa pemain yang harus menghadiri pertandingan klub masing-masing ketika ajang AFF. Bagaimana nasib mereka? Dilansir dari CNN, Sumarji juga mengatakan bahwa keputusan tersebut berada di tangan klub masing-masing. Kesimpulannya untuk sekarang, memang keputusan untuk menurunkan timnas U23 adalah opsi terbaik dengan kombinasi pemain Liga 1 dan pemain muda. Respon Vietnam pelatih striker asal Korea Selatan Yong Ki-hun masuk timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia yang kini resmi merekrut pelatih baru asal Korea Selatan, Yong Ki-hun, untuk membenahi kualitas para striker di skuad Garuda. Keputusan ini mendapatkan respons positif dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas tim memang menjadi fokus utama dalam menghadapi kompetisi internasional. Shin Tae-yong, pelatih utama timnas Indonesia, mengambil langkah signifikan dengan menunjuk Yong Ki-hun sebagai asisten pelatih khusus striker. Yong Ki-hun bukanlah nama asing di dunia sepak bola Korea Selatan. Mantan pemain Suwon Samsung Bluewings ini memiliki reputasi mentereng dengan gelar Raja Asis Kalik berkat total 110 asis yang ia cetak selama kariernya. Publik Vietnam terkejut mendengar kabar bahwa timnas Indonesia merekrut pelatih baru asal Korea Selatan khusus untuk menangani para striker di skuad Garuda. Informasi ini pertama kali muncul melalui pemberitaan dari media Korea Selatan, Chosun. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, telah menunjuk pelatih khusus untuk meningkatkan kualitas para penyerang timnas Indonesia. Sosok yang dipilih ini bukanlah nama sembarangan, melainkan seorang figur terkemuka di Korean League, liga teratas Korea Selatan yaitu Yong Ki-hun. Erick Thohir menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan ini. Menurutnya, memperkuat tim pelatih adalah langkah penting untuk meningkatkan performa timnas Indonesia. Yong Ki-hun, yang kini berusia 41 tahun, memiliki pengalaman luas baik sebagai pemain maupun pelatih. Sebelum pensiun awal tahun ini, ia menjabat sebagai manajer player di Suwon Samsung Bluewings. Dengan bergabungnya Yong Ki-hun, diharapkan striker-striker muda timnas Indonesia seperti Ramadan Sananta, Dimas Drajat, dan Rafael Struijk dapat menunjukkan ketajamannya. Shin Tae-yong bersama Yong Ki-hun dijadwalkan akan datang ke Indonesia pada pertengahan Agustus tahun 2024.